Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita semua diberikan kelapangan, diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka penyampaian dan diskusi langsung mengenai isi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Rohdani, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi Setiawan SPD. Terima kasih banyak juga atas kehadiran pengajar praktik saya, Ibu Eni Dwiyaningrum, dan juga tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir bersama-sama. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, qudwah dan teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya yang insya Allah akan kita terima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kegiatan ini tujuannya apa, maksudnya apa. Untuk selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Budi Setiawan selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kalianda untuk menyampaikan sambutannya. Silakan kepada Pak Budi, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Fitri yang telah memberikan kesempatan kepada saya sekaligus CGP kita dari SMP Negeri 3 Kalianda angkatan 11, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidul Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang saya hormati Ibu Dwiyaningrum, Eni Dwiyaningrum ya, selaku PP Ibu Sri Fitriani yang alhamdulillah sudah hadir pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Edwinata Widaya selaku Wakil Kurikulum, dan juga yang saya hormati Ibu Sri Fitriani selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 3 Kalianda beserta Wakil Kesiswaan, Kaul Kesiswaan, dan juga Kurikulum serta bendahara, alhamdulillah, dan juga Bapak Ibu dan Kuring sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, dan insya Allah diberikan keberkahan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin saya di sini mewakili daripada Bapak Dr. Andes Rohdani selaku kepala sekolah kita, karena beliau sedang ada kegiatan lain ya, jadi beliau belum bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dalam rangka penyampaian visi ya, visi dan misi prakarsa perubahan sekolah ya, di sekolah kita Bapak Ibu sekalian di SMP Negeri Kalianda, yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ibu Sri Fitriani ya. Nanti beliau adalah
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi kita ada penambahan ya, penambahan CGP. Dan insya Allah nanti jadi ada penambahan lagi di angkatan-angkatan berikutnya. Jadi sekarang angkatan 11 Ibu Sri Fitriani kita berikan persepsi ya, kemudian kepada beliau, motivasi kepada beliau, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran hingga selesai nanti menjadi guru penggerak di sekolah kita, amin ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai aspirasi dari pimpinan sekolah kita, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri dan Ibu Eni juga selaku pendampingnya dalam kegiatan CGP Angkatan 11 ini Bu Eni, karena sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, program CGP ini adalah program unggulan ya Kemendikbudristek yang perpanjangan dilanjutkan oleh BGP Provinsi Lampung, sehingga program ini masih berjalan ya hingga sekarang, hingga tahun ini masih berjalan, dan insya Allah nanti ada pembukaan selanjutnya ya. Jadi kami atas nama sekolah, atas nama lembaga SMP Negeri 3 Krianda mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Fitriani dan juga rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan harapan sekolah kita ya, terutama mutu lembaga pendidikan kita ya. Karena dari tahun ke tahun kita sudah disampaikan oleh Pak Dr. Nasruddani dan juga Wakil Kurikulum bahwasanya kita perlu melakukan gerakan-gerakan yang akan mengarah kepada perubahan ya, perubahan mutu pendidikan kita ya, mutu sekolah kita ya, yang mana kita tinjau daripada dasar rapor pendidikan sekolah kita. Karena saya lihat dari rapor pendidikan sekolah kita Bu Sri Fitri, di sekolah kita itu ada sedikit penurunannya. Salah satunya adalah di bidang keamanan dan juga di bidang karakter siswanya sendiri ya, bidang perilaku, yaitu bidang akhlaknya, moralnya. Inilah yang akan kita benahi. Nah, dengan adanya program calon guru penggerak ini, dengan adanya program guru penggerak ini, mudah-mudahan akan memberikan perubahan nuansa yang baru bagi sekolah kita, memberikan arahan yang baru, memberikan semangat yang baru bagi kita sebagai guru, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pendidik di sekolah kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih bermutu, berkualitas. Dalam arti kata proses pembelajaran kita insya Allah ke depan lebih mengarah dan mengena kepada peserta didik kita, sehingga tujuan daripada program kurikulum merdeka insya Allah nanti akan benar-benar merata ya di sekolah kita, di lembaga kita, sehingga sekolah kita insya Allah tahun ini dan ke depan akan lebih tampil dan lebih eksis lagi, menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsep kurikulum mereka. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu saja penyampaian sambutan dari saya mewakili daripada pimpinan sekolah kita. Mudah-mudahan proses sosialisasi ya, diskusi pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran ya, dan kemudahan hingga acara selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan acara kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas arahannya, dan sekaligus memberikan semangat buat saya, dan tentunya juga motivasi buat teman-teman semua kedepannya bisa ikut program guru penggerak. Pak Edwin juga udah full semangat dan siap, karena program ini tidak terbatas lagi dengan usia ya Pak ya. Iya. Siap Pak Edwin. Baik, selanjutnya
kami mintakan kepada Ibu Eni Dwiani Guru SPDGR untuk memberikan pengantar pada kegiatan kita pagi ini. Kepada Ibu Eni, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax saja ya Bapak Ibu, kita di sini diskusi. Tadi tidak ada pantun ya, ini saya tadi menciptakan pantun sebentar. Bapak Ibu nanti hanya mengucapkan cakep gitu ya. Pergi ke sekolah naik Metro Mini. Pulangnya memakai permadani. Nama saya Miss Eni yang akan memandu acara hari ini. Oke, terima kasih atas sambutan perwakilan dari Bapak Budi Setiawan dari Kepala Sekolah yang berhalangan hadir. Kemudian terima kasih kepada Ibu Sri Fitriani selaku CGP saya di angkatan 11. Dan Bapak Ibu guru semua yang sudah menghadiri acara hari ini, diskusi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih saya ini kepada Bapak Ibu atas dukungan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada calon guru penggerak angkatan 11 dari instansi SMP Negeri 3 Sidomulyo. Dan SMP 3 kali Anda, sorry kebiasaan di Sidomulyo. Kemudian CGP ini nanti kalau sudah ada berapa di SMP ini Pak? 2. Ini bisa menunjang rapor sekolah juga. Jadi kalau gurunya sudah banyak CGP, rapor sekolah juga bisa meningkat Pak. Gitu. Nanti bisa diajukan ke pengawas sekolahnya seperti itu. Dan untuk runtutan acara ini nanti kita ada pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Di sini dari materi yang sudah Bu Sri pelajari di PGP itu tentang visi perubahan, prakarsa perubahan. Di sini bukan untuk mengubah visi sekolah SMP 3 Kalianda, bukan untuk mengubah, hanya saja jika nanti ada kesetaraan, persamaan dengan apa yang dibuat oleh Bu Sri dan ataupun dari CGP sebelumnya, itu bisa diambil, bisa dimodifikasi terlebih lagi visi tersebut. Jadi visi itu impian Bapak Ibu untuk siswa-siswi kita di SMP 3 ini ingin menjadi siswa seperti apa, seperti itu. Dan visi ini pun nanti tidak hanya bisa dipakai di sekolah, tetapi juga untuk pembelajaran sehari-hari di kelas. Dari visi ini juga nanti tidak harus berubah, tapi juga bisa ditambahkan seperti itu. Jadi ini nanti ada apa alurnya, ada IA, ada bagja. Yang akan kita diskusikan bersama itu nanti kita diarahkan oleh CGP saya. Dan yang terakhir nanti kita juga akan mendiskusikan sedikit jika ada waktu tentang komunitas praktisi yang ada di sekolah ini. Sudah ada Ibu? Sudah berjalan ya, berarti Bu Fitri tinggal menjalankan ya. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sri Fitriani. Terima kasih banyak Bu Eni yang sudah memberikan pengantar untuk kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izin berbagi dan mari kita sama-sama menganalisa apakah visi sekolah kita itu sudah sesuai atau sudah selaras ya Bapak Ibu. Ini latar belakangnya terlebih dahulu saya jelaskan. Alhamdulillah selama mengikuti kegiatan guru penggerak, saya berbagi nih Bapak Ibu,
Sebelumnya mungkin kita sama-sama sudah mendengarkan langsung dari Pak Budi sendiri, kemudian dari Bu Rida Royani, guru penggerak angkatan sebelumnya ini Bu Eni. Jadi saya sebelumnya mendapat cerita dari teman-teman ini itu tidak langsung mengena, maksudnya sekedar lewat begini. Tapi setelah mengikuti langsung ini Bapak Ibu, ternyata begitu menyentuh bahwa selama ini apa sih yang Bapak Ibu lihat dari gambar di depan? Pasti sudah paham ya, sangat kenal dengan tokoh yang ada di gambar di depan. Bapak Ibu, kalau melihat gambar tokoh tersebut, kenal ya Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Kalau begitu menyebut nama beliau, yang langsung teringat dari beliau apa Bapak Ibu? Tutwuri Handayani. Saya pun sama seperti itu. Saat itu begitu ditanya, kenal nggak sama tokoh ini? Iya. Taunya apa? Slogannya yang paling kita kenal. Bahkan kita temui sehari-hari di depan, di bagian ruang tengah, ya, ketika kita masuk. Kemudian di topi-topi siswa kita, Tutwuri Handayani, itu betul melekat. Nah, ternyata begitu masuk ke dalamnya, baru kita menyadari bahwa beliau ini mengatakan pendidikan itu adalah menuntun anak pada kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia, serta bermanfaat bagi kehidupannya. Sekilas mungkin kalimat ini terdengar sangat filosofis sekali, tapi begitu kita menghayati kata-katanya, luar biasa tugas kita Bapak Ibu. Bukan luar biasa hanya beratnya saja yang kita pikirkan, tapi pengaruh ke belakangnya akan banyak ladang pahala bagi kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, saya hanya berbagi, bukan merasa lebih punya ilmunya. Saya berprinsip alangkah sayangnya kalau apa yang saya pahami tidak saya bagikan ke teman-teman saya semuanya, terutama guru-guru yang masih sangat energik dan full kreativitasnya. Itu yang saya harapkan. Tidak usah saya sebutkan satu-satu, nanti busa dia lagi katanya. Padahal kita banyak tokoh guru-guru penerusnya, ada Bu Tiara, Bu Asri, Bu Rima, dan Bu Moni. Ini semangatnya benar-benar. Intinya dari tujuan pendidikan ini kita artikan bagaimana usaha kita untuk mempersiapkan anak-anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita sesuaikan. Selama ini, inilah yang harusnya pembelajaran. Ini ya Bapak Ibu, lihat. Yang berpihak pada murid. Saya pribadi menyadari, saya cenderung pembelajaran yang saya lakukan itu teacher center. Apa-apa ke saya. Perhatikan saya dulu, perhatikan ibu dulu ketika bicara di depan. Seperti itu. Tapi begitu menyelami, berarti kita tidak harus berorientasi pada hasil akhirnya saja. Proses yang kita jalani selama melakukan kegiatan pembelajaran, itulah yang paling penting. Dan intinya sama seperti yang Pak Edwin sampaikan, kita tidak usah buru-buru untuk menyampaikan materinya harus habis, tapi titik poin kita, proses yang kita bangun di kelas, itu yang paling penting. Bukan hanya kemampuan pengetahuannya ataupun kemampuan keterampilannya, tetapi juga yang paling penting itu membentuk karakternya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ini berbagi, mudah-mudahan benar-benar bisa jadi pengingat buat kita semua, terutama bagi saya pribadi. Adapun tujuan dari diskusi kita pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita
visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, proses ini saya izin berdiri ya Bapak Ibu, kayaknya lebih luas. Proses ini diharapkan nantinya menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid, kepada siswa-siswi kita. Visi itu apa? Inilah visi. Visi ini adalah rangkaian kata yang memuat impian, harapan, cita-cita, nilai kita di masa yang akan datang nanti. Tapi tujuannya visi ini akan kita wujudkan. Tujuannya agar bisa terwujud. Mungkin Bapak Ibu sama halnya kalau saya umpamakan visi itu seperti penunjuk arah sebagai kompas. Ya. Sekarang tujuannya kita ke ujung sana. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke ujung sana? Tentu ada strategi, ada misinya untuk bisa sampai ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu, agar kita semua, terutama Bapak Ibu, bisa memahami ya, visi yang kita buat itu apakah sudah sesuai dengan impian atau impian kita, apakah sudah sesuai tersampaikan dengan visi-visi yang ada di sekolah. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, saya mintakan kepada Bapak Ibu, silakan nanti saya beri sticky note, Bapak Ibu melengkapi kalimat rumpang di depan, yang ada di depan. Saya akan berikan warna yang berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu lengkapi. Kita ini memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ya, murid yang bagaimana sih yang saya impikan untuk saat ini, nanti 5 tahun, 10 tahun ke depannya nanti mereka akan seperti apa setelah kita cetak di sini. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid ini adalah apa? Kita percaya murid adalah kalimat selanjutnya, di sekolah kita ini mengutamakan apa? Apa yang lebih kita utamakan di sekolah kita? Kemudian murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa, jadi untuk kalimat selanjutnya nanti Bapak Ibu lengkapi, silakan berdasarkan cita-cita, berdasarkan impian, imajinasi, hayalan Bapak Ibu, inginnya murid-murid kita nanti itu seperti apa. Kalau saya hayalannya tinggi betul, inginnya banyak betul. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin nanti lebih banyak dari saya, lebih pas, dan kita nanti bisa saling melengkapi untuk visi sekolah kita. Iya, jadi bukan hanya satu, banyak ya Bapak Ibu. Saya kasih sedikit gambaran seperti ini. Nah, ini beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang karakter-karakter yang kita tanamkan seperti ini, yang beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, serta bernalar kritis. Atau lebih dari itu, sub-subnya bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan hayalan Bapak Ibu, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya juga minta bantuan Bapak Budi untuk ikut mengisi juga impian-impiannya yang baru seperti apa. Siapa tahu impiannya yang lama itu sudah tercukupi sekarang, jadi ingin mimpi yang baru, ingin hayalan yang baru. Baik teman-teman, saya bagikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyampaikan mimpi-mimpinya, cita-citanya, keinginannya ke depan akan seperti apakah murid-murid dambaan kita. Selanjutnya saya mintakan satu dulu perwakilan dari ibu-ibu
para guru muda yang energik. Untuk bagian rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang dari Bapak Budi Setiawan. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri, berakhlak mulia, cinta budaya, dan berprestasi. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki latar belakang berbeda-beda, berhak untuk bahagia, memiliki cita-cita, dan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Wah. Tiga, di sekolah kita mengutamakan pelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, peserta didik harus memiliki akhlak atau karakter yang baik. Murida, pilih pendapat mimpi-mimpinya siapa? 4. Murid di sekolah kita sadar betul dirinya belajar untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Nomor 5, ini ya, memajukan sekolah dan mendidik anak yang berkualitas. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Siswa sebagai generasi penerus yang harus diarahkan secara maksimal sesuai potensi agar bisa menjadi manusia yang cerdas, berakhlak baik, dan bermanfaat untuk diri dan sekitarnya. Dari mimpi-mimpi yang sudah Bapak Ibu buat, kita bisa rumuskan apakah mimpi-mimpi ini untuk mewujudkan mimpi-mimpi 5 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun yang akan datang, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Dari kalimat ini, unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa, dan ramah anak. Apakah dari visi ini sudah terwujudkah mimpi-mimpi kita dalam rumusan visi ini, Bapak Ibu? Terwujudkan dalam rumusan visi kita, visi sekolah kita. Ini kalimat rumpang yang pertama ya Miss ya. Kalimat rumpang yang pertama itu, apakah menurut Bapak Ibu sudah tercakup semua dalam rumusan visi sekolah kita? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Bu Tiara, bagaimana menurut Bu Tiara? Monggo Bu. Baik, terima kasih Bu Sri Fitriani. Menurut saya visi SMK Negeri 3 Kalenda unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa, dan ramah anak. Menurut saya ini sudah cukup menunjang kepribadian serta kemampuan anak, karena di situ ada berprestasi yang mana sangat diperlukan dalam nanti di masa depan mencari pekerjaan dan lain-lain. Lalu santun dalam berperilaku, dan tentu saja santun dalam perilaku ini sangat terpakai di masyarakat, di keluarga, maupun di sekolah. Lalu peduli lingkungan ini seperti menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kelas, itu bisa membantu anak untuk mendisiplinkan diri berdasarkan iman dan takwa. Tentu saja berdasarkan iman dan takwa anak masing-masing dan ramah anak. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Tiara pendapatnya. Kalau ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, Pak Budi ini kita mintakan pendapat Pak Budi langsung. Bagaimana menurut Pak Budi? Apakah ada yang mau ditambahkan? Terima kasih sebelumnya Bu Fitri. Saya rasa kalau dari segi secara tekstual ini, secara tekstual sudah cukup Bu, ya sudah cukup, karena di sana
ada 3 unsur yang sudah terkandung di sana. Harapan-harapan untuk pendidikan kita sudah terkandung semua, Bu. Yang pertama adalah unsur kognitif, jadi sudah ada prestasi di sana. Jadi secara kognitif inilah memang tujuan sekolah kita adalah untuk mendidik anak, bagaimana mereka secara kognitif mereka punya kemampuan, punya kompetensi tersendiri yang bisa dikembangkan. Kemudian di sana ada bahasa santun. Santun itu dia ranahnya ke akhlak, Bu. Iya. Jadi punya kelebihan, punya kemajuan secara kognitif, dia juga punya kemajuan dalam bidang akhlak. Jadi sudah masuk di sana. Kemudian yang ketiga ada unsur ramah anak. Ramah anak ini maksudnya adalah kita sebagai pendidik tentunya kita memahami bahwasanya peserta didik ini beragam karakter, beragam sifatnya, anak-anak juga beragam. Artinya kita sebagai guru juga harus pandai-pandai bijaksana bagaimana memahami dinamika variasi karakter anak didik kita yang beragam. Jadi saya rasa visinya sudah mantap Bu kayaknya, karena sudah masuk semua di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas partisipasi dan pemaparannya dari Bu siapa tadi? Bu Tiara dan Pak Budi. Untuk visi bisa saya lihat slide visi SMA. Oke. Ini kalimat awal itu langsung unggul ya Bapak Ibu. Bukan lagi mewujudkan, bukan lagi mengembangkan, tapi langsung unggul. Unggul ini berarti yang difokuskan kepada siswa-siswa di SMP 3 ini adalah prestasi, santun, perilaku, peduli lingkungan. Dari sini kita kan mengedepankan kalau di era zaman sekarang ini visi sudah digunakan berapa tahun kira-kira Pak? Ada visi di sini apa zaman saya masih di sini? Udah ganti. Udah ganti berarti baru ya. Visi ini kan mengedepankan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja ibu-ibu 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu? Kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, berakhlak, beriman, bertakwa, ya kan? Apalagi satu lagi, bergotong royong. Nah, dari profil pelajar Pancasila yang dikedepankan oleh Kemendikbud, visi ini salah satunya sudah ada yang masuk belum dari 6 dimensi? Prestasi masuk ya, prestasi masuk, santun, perilakunya masuk. Nah, dari diskusi tadi ibu-ibu semua kan mengedepankan akhlak ya yang di awal. Berarti poin akhlak itu bisa dihadirkan di awal visi, karena yang difokuskan diutamakan akhlak siswa seperti itu. Baru diikuti yang lain. Ini hanya mengubah ini aja awalnya, meregulasi awalnya gitu. Jadi kalau sudah masuk ke 6 dimensi tersebut, boleh juga ditambahkan sesuai profil pelajar Pancasila, karena kita sesuai perkembangan zaman yang sudah dikembangkan Bapak Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim dari Kemendikbud, itu profil pelajar Pancasila itu harus diutamakan. Jadi ini kalau memang nanti ada yang mau ditambahkan monggo, atau nanti selaras tidak dengan visi yang dibuat Ibu Sri. Tapi kalau tidak pun ini juga sudah selaras. Berarti persetujuan bersama diskusi ini visi sekolah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Saya kembalikan ke Bu Sri. Terima kasih masukannya Miss. Jadi karena menurut saya kadang-kadang Miss, sebagian besar tadi visi impian Bapak Ibu itu mengutamakan akhlak, iya. Itulah ini kalau saya jawab Bu Eni, ada kalimat berdasarkan imtak. Jadi panduan kita
pedoman kita ini tetap mengedepankan iman dan takwa. Artinya walaupun kalimat di awal itu berupa unggul dalam prestasi, tapi patokannya tetap berdasarkan iman dan takwa. Iya, di sana. Kemudian karena kita kan bukan dituntut ya, memang sudah seharusnya, sudah selayaknya kita ramah anak. Jadi mungkin persepsi dari maksud dari visi ini untuk yang berdasarkan iman dan takwa tertuju untuk semua warga sekolah. Nah, kalimat atau kata ramah anak ini lebih fokusnya perlakuan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap anak, terhadap siswa-siswi sini. Jadi kan visi itu bukan hanya memuat satu keinginan tertentu saja, bukan hanya murid, bukan hanya guru, tapi semua warga sekolah. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada mimpi-mimpi saya. Ini impian saya. Waduh, punya gedung sekolah yang bukan cukup lagi ya. Oh iya, mega. Kemudian tercukupi fasilitasnya, kondisi lingkungannya nyaman. Ini yang peduli lingkungan, dilihat anak yang berprestasi. Kemudian ini yang cakap akan IT, iya. Kemudian memahami keberagaman, ya, kebinekaan. Jadi satu-satu impian saya masukkan ke dalam dada ini, menginginkan siswa-siswa saya ke depannya nanti setelah ini akan seperti apa. Jadi mereka adaptif, mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Ini rumusannya mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan cakap teknologi serta peduli lingkungan. Jadi saya berpikir semua impian-impian saya satukan dalam satu visi yang memuat semua profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut ini Bapak Ibu, ini kesimpulan hasil diskusi kita. Nanti akan yang jelas hari ini mimpi-mimpi kita semua ini akan kita sampaikan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah hasil dari diskusi kita. Kesimpulannya visi sekolah kita ini apakah akan tetap seperti ini atau menurut kesepakatan kita bersama tadi memang sudah pas ya Bapak Ibu ya. Nah ya, sudah selaras, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menyiapkan generasi penerus yang peduli lingkungan, yang siap dengan tantangan kedepannya. Ini beberapa contoh sikap dan perilaku baik murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita buat tadi, visi yang sekolah buat. Yang pertama, kita sudah menerapkan ini Bapak Ibu, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian kita membiasakan budaya positif, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru maupun sekitarnya dengan menerapkan 5S. Dan kita berharap juga kedepannya ini ada komunikasi yang aktif antara pihak sekolah dengan orang tua. Kita bisa ikut bersama-sama mendampingi anak belajar. Jadi kalau kita memantau dan mendampingi anak-anak saat belajar di sekolah, maka orang tua akan lebih baik lagi ketika di rumah didampingi secara langsung. Prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang seperti apa yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama, inisiatif kita yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kemudian
kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Selanjutnya yang ketiga, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Jadi untuk kegiatan ini saya mintakan kembali Bapak Ibu pendapatnya, ya, akan saya bagikan lagi sticky note-nya dengan warna yang berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu nanti tuliskan, sampaikan prakarsanya berupa apa saja inisiatif, bentuk kolaborasinya, bentuk kegiatannya, serta langkah konkret, langkah nyata yang akan kita lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Kita ulangi lagi, masih semangat? Tetap semangat? Lebih semangat? Allahu Akbar. Saya taunya Bu Rida yang pintar bikin pantun. Saya coba oret-oret ini pas apa enggak ya? Jangan lupa kasih kata cakep dong. Jalan pagi ketemu Pak Camat, sarapan roti plus air hangat. Murid Spantika pasti semangat karena diajar guru-guru hebat. Sangat dong, walaupun oret-oretannya dadakan. Silakan Bapak Ibu, mohon bantuannya lagi Bu Tiara membagikan. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ini saya ambil dari siapa ini? Bentuk paguyuban orang tua, siswa, dan guru. Terima kasih Bu Rima. Selanjutnya saya mintakan kepada Bu Pansa untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan nomor 3 dan Memaparkan pertanyaan yang nomor 3 dan 4 ya. 4, ayat 3 dulu. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Di sini saya akan membacakan dari Bu Epi. Berdiskusi bersama dalam melaksanakan kegiatan dan program sekolah. Itu yang nomor 3. Satu apa dua yang dibacakan Bu? 2. Yang selanjutnya ini dari tanpa nama. Membentuk paguyuban antar guru dan orang tua, memanggil dan memberi tahu orang tua kalau ada anak yang bermasalah, menyambut siswa di gerbang sekolah saat pagi hari, menerapkan budaya positif. Untuk yang nomor 4, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini? Di sini saya akan ambil dari Bu Sadia. Adanya program untuk memajukan sekolah, membentuk panitia, yang membentuk panitia, membuat paguyuban orang tua siswa. Mungkin itu. terima kasih Pansa.
terwujud. Ya Bapak Ibu, selanjutnya ini prakarsa perubahannya yang berkaitan dengan yang saya buat untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang kolaboratif. Jadi saya ambil di sini sekilas dari kata yang muncul pada kalimat ini hanya ada kreativitas dan kolaboratif. Tapi makna yang tersirat dalam kata-kata ini banyak memunculkan profil-profil pelajar Pancasila lainnya. Artinya bukan hanya dua ini saja. Bisa bentuk tanggung jawabnya, bisa bentuk berpikir kritisnya, kemudian disiplinnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah untuk langkah awalnya kita memakai metode ATAP. ATAP ini singkatan dari yang pertama kita bisa sebut kalau A itu awal atau asetnya, kemudian T itu tantangan yang bakal kita temukan dari permasalahan yang ada. Selanjutnya A itu aksi, tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir perubahan, pembelajaran dari tahapan-tahapan sebelumnya. Nah ini merupakan metode perencanaan yang bagian dari IA, inquiry apresiatif, Bapak Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini atap yang saya buat, kurang besar ya Bapak Ibu. Saya bacakan ya, karena hanya satu slide. Yang pertama, awalnya ini saya melihat dan merasakan sebagian besar peserta didik itu kurang kreativitas dan motivasinya dalam pembelajaran. Kemudian tantangannya masih ada sebagian peserta didik yang belum memiliki kreativitas dan motivasi dalam pembelajaran. Kemudian tantangan lain itu timbulnya kejenuhan dan kurangnya interaksi antara peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, perlunya kompetensi dan ketekunan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. 3 tantangan inilah yang menjadi permasalahan yang harus ditangani. Aksinya berupa apa? Yaitu penerapan pembelajaran kolaboratif yang menyenangkan, yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Perubahan yang diharapkan dari langkah-langkah ini apa saja? Meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi perubahannya? Adanya interaksi antara peserta didik dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan guru itu lebih sering terjadi dalam proses pembelajaran. Jadi lebih muncul, lebih hidup. Ini inquiry apresiatifnya Bapak Ibu, mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah. Jadi kita cenderung melihat sisi positifnya. Kalau sudah melihat yang jelek-jeleknya aja, yang melihat kelemahannya saja, jadi kita seolah-olah tidak bisa melakukan prakarsa perubahan. Tapi lihat sisi positifnya, besar-besarkan yang nilai positifnya. Insya Allah kita bisa. Pendekatan inquiry yang lainnya menggunakan salah satunya ini ya, ini menggunakan metode Bagja. Bagja yang saya ambil ini berkaitan dengan prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran kolaboratif. Ini Bapak Ibu, B-nya itu apa? B-nya itu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang dapat menggali ya, yang dapat merumuskan semua langkah awal dari langkah-langkah selanjutnya. Pertanyaan intinya apa? Di sini apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik pada kegiatan pembelajaran? Ya. Apa sih biar kreativitas siswa kita
Kenapa kok kreativitas dulu, kemudian motivasinya belakangan? Ini sempat saya diskusikan kemarin. Karena adanya pembelajaran yang mampu meningkatkan kreativitas, itu akan bisa memunculkan motivasi dan semangat yang lebih besar pada siswa. Itu maksudnya kenapa kalimat motivasinya ada di belakang. A yang pertama dari B, A ya, Bagja. A itu ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran. Pertanyaannya apa? Kita cari dulu siapa sih yang ada di sekitar kita yang pernah menerapkan kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Nah, itu saya sempat melihat beberapa rekan kemarin begitu aktif saat proses pembelajaran. Itu bisa dijadikan referensi bagi saya untuk bertanya-tanya seperti apa sih bentuknya. Mungkin saya atau Bapak Ibu juga bisa mengembangkannya juga. Kayak Bu Moli ketika mengajar luar biasa semangatnya itu. Wah, ini kayak mana ya saya biar bisa seperti Bu Moli. Bukan karena faktor usia yang jelas ya Bapak Ibu, semangatnya yang kita ikuti. Selanjutnya tindakannya, bagaimana sih tindakannya? Ya, lakukan diskusi, lakukan wawancara, ngobrol-ngobrol santai. Gimana sih Bu? Kemarin kok Ibu bisa ya tackle anak yang 8 yang luar biasa ramenya itu. Ini salah satu tindakannya. Selanjutnya gali mimpi, G-nya gali mimpi. Kita buat pertanyaannya berupa apa? Apakah pembelajaran kolaboratif yang digunakan untuk pemecahan permasalahan ini itu mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dari peserta didik kita? Bagaimana caranya, tindakannya? Maka salah satunya itu kita buat lembar observasi dan instrumen saat kita melakukan proses pembelajaran. Apakah memang teknik kolaboratif yang kita gunakan itu berpengaruh mengalami dampak positif perubahan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya J, jabarkan rencana. Kita rancang rencananya, kita desain mau seperti apa ya bentuknya. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menumbuhkan itu yang seperti apa. Kemudian untuk mendukung praktik tumbuh kembangnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik di kelas itu yang kayak mana. Ini yang perlu kita rancang dan bikin desainnya. Yang pertama, tindakan yang saya lakukan membuat pembelajaran kolaboratif untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian yang kedua, membuat perangkat pembelajarannya, baik LKPD-nya, instrumennya untuk asesmen ya dan penilaiannya. Yang jelas tidak terlepas melakukan kerjasama berkolaborasi dengan rekan, baik rekan yang sejawat yang satu mabel ataupun rekan lainnya yang lebih paham, lebih senior daripada saya. Terakhir, ini langkahnya atur eksekusi. Setelah kita merancang kegiatannya berupa apa, tindakan apa yang akan kita lakukan pada akhirnya. Nah, siapa yang akan terlibat dalam pembelajaran kolaboratif ini? Kemudian siapa yang bisa membantu saya dalam mengarahkan serta memantau terlaksananya, tercapai atau tidaknya. Yang terakhir, tidak lanjutnya setelah proses pembelajaran kolaboratif ini ke depannya kita akan seperti apa. Nih, yang pertama tindakannya yang jelas tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat. Kemudian menyusun tim kerja dengan bisa satu mapel ataupun melibatkan tim lainnya yang berkaitan bisa ikut serta dalam pembelajaran kolaboratif. Untuk mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran, ini kita juga tetap melibatkan kerjasama dengan rekan-rekan lainnya. Demikian Bapak Ibu, ini visi dan rancangan prakarsa perubahan yang saya rumuskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini Bapak Ibu bisa terapkan dari hal kecil saja, bukan hanya dalam saat proses pembelajaran, tapi mungkin berkaitan dengan bagaimana cara mengkoordinir anak-anak selaku wali kelas. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita terapkan dengan menggunakan pendekatan Bagja tadi. Atur langkah-langkahnya. Saya yakin Bapak Ibu tuh sudah ada rinciannya
kadang-kadang kita sudah terinci, efisiensinya yang kurang. Kalau kita mengikuti langkah-langkah seperti ini, terschedule-kan, terperinci, insya Allah yang sudah terselesaikan bisa kita checklist, yang belum itu bisa jadi bahan refleksi dan evaluasi kita untuk selanjutnya. Itu saja Miss, cukup ya Miss? Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Eni. Terima kasih Bu Fitri yang sudah memaparkan presentasinya pada hari ini tentang diskusi visi prakarsa perubahan. Saya minta coba di slide sebelumnya tadi Bu, yang atap. Ya, di sini kan ada awal aset, tantangan. Di tantangan ini masih ada sebagian peserta didik yang belum memiliki kreativitas. Masih ada sebagian. Ini hanya ini kalau bisa dibuat berapa persen? Enggak, dibuat berapa persen? Jangan bilang masih ada sebagian peserta, tapi dibuat rentangnya. Misalnya 20%, 30%. Jadi 20% itu dari jumlah siswanya ini berapa yang masih gitu, yang masih belum memiliki kreativitas dan motivasi dalam pembelajaran. Itu aja yang tambahannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan apa yang dipelajari oleh Bu Sri di PGP ini bisa dibagikan atau berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua, bukan hanya modul ini saja, nanti modul-modul yang ada di PGP juga bisa dibagi sama Bapak Ibu semua. Untuk bisa yang mau mengikuti PGP nanti biar nggak terlalu asing gitu. Ada yang mau ikut CGP? Karena meningkatkan raport sekolah loh ikut CGP. CGP nanti ada pembukaan sebelum Desember, angkatan 12. PP enggak, udah penuh. Karena waktu saya masih ada yang parkir, yang buka CGP itu. Jadi yang mau itu ikut ya ibu-ibu, biar karena untuk kedepannya akan GP, semua guru ini akan di GP-kan gitu. Akan di GP-kan. Itu saja dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya. Semoga kolaborasi ini akan selalu ada sampai siapapun yang menjadi GP itu akan tetap kolaborasi yang sangat baik gitu di sekolah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya Ibu. Ini ada fasilitator kita di angkatan 11, itu Bu Eni Yulianita dari Lampung, mana Bu? Oh, dari Bandar Lampung fasilnya. Kalau saya dulu waktu jadi CGP di angkatan 6, fasil saya dari NTT. Dari Nusa Tenggara. Dulu mencar-mencar fasil-fasil yang sekarang kembali ke Lampung gitu. Sebelum foto bersama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ikut bersama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, insya Allah yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran buat saya sendiri dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.